Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku sekalian, karena pada saat ini ya kita belum diperkenankan untuk tatap muka ya, jadi kita belajar secara online ataupun daring. Namun meskipun begitu kita harus tetap semangat dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku sekalian ya, di sini Bapak akan menyampaikan materi akidah akhlak untuk kelas 8 ya, untuk kelas 8 Madrasah Tsanawiyah, terkhusus untuk anak-anakku yang ada di Madrasah Tsanawiyah Darul Ma'wa. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang sejarah turunnya Al-Quran ya. Bab 1 itu kan judulnya atau temanya keistimewaan Al-Quran. Silakan anak-anak sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut dibuka dulu bukunya ya, kemudian dilihat mulai dari halaman 5 ya. Bapak ulas sebentar ya materi sebelumnya tentang sejarah turunnya Al-Quran. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan ya, pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, adapun Al-Quran itu diturunkan selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Nah, itu anak-anak jangan sampai terbolak-balik, jangan sampai keliru. Kemudian Al-Quran itu terdiri dari 30 juz ya, 114 surat dan 6.666 ayat. Nah, silakan anak-anak di garis bawahi yang penting-penting ya di halaman 5. Nah, baiklah anak-anakku sekalian ya, kita lanjut. Kemarin di halaman 6 juga sudah kita bahas bahwa Al-Quran itu diturunkannya kan tidak secara langsung, jadi secara beransur-ansur. Nah, itu dibagi menjadi 2 periode ya. Ada periode sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah, itu dinamakan periode Mekah. Jadi yang pertama itu namanya periode Mekah. Ayat-ayat yang diturunkan di Mekah itu dinamakan ayat-ayat Makkiyah. Kemudian setelah Nabi hijrah ke Madinah itu dinamakan periode Madinah. Jadi bisa kita ingat, intinya kita garis bawahi ada 2 periode. Yang pertama itu periode Mekah, yang kedua periode Madinah. Periode Mekah itu sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Periode Madinah itu setelah Nabi hijrah ke Madinah. Yang diturunkan di Mekah itu namanya ayat-ayat Makkiyah. Yang diturunkan setelah hijrah ya di Madinah itu namanya ayat-ayat Madaniyah. Nah, seperti itu. Baiklah anak-anakku semua ya. Jadi itu kita mengulas sebentar materi yang telah lalu, yang minggu lalu ya. Anak-anak bisa baca kembali bukunya. Kemudian untuk hari ini kita belajar tentang sejarah pembukuan Al-Quran ya, sejarah pembukuan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dulu diturunkan kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad itu tidak langsung berupa buku. Nah, di sini ada sejarah pembukuan Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Quran pada masa Rasulullah. Al-Quran pada masa Rasulullah ya, itu ketika Nabi Muhammad Rasul menerima wahyu itu oleh Rasulullah itu dihafal. Nah, kemudian ditulis di pelepah kurma, di kulit domba ya, lulang. Kalau bahasa kita itu lulang. Nah, dilulang. Nah, itu anak-anak sambil disimak ya.
di halaman 7 tentang sejarah pembukuan Al-Quran. Jadi yang pertama itu ada Al-Quran pada masa Rasulullah. Jadi dibagi menjadi dua. Yang pertama Al-Quran pada masa Rasulullah, nanti yang kedua Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Kalau pada masa Rasulullah itu yaitu Al-Quran itu belum berbentuk buku, masih tercecer di mana-mana. Nah, bagaimana cara menjaganya? Cara menjaganya tentunya dengan cara menghafal. Jadi para sahabat pada masa Rasulullah itu secara diam-diam kalau malam itu ada yang datang ke rumah Rasulullah untuk belajar Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran. Jadi mereka ya, jadi Al-Quran itu dihafalkan, kemudian dipeliharalah surat-surat demi ayat-ayat ya, ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran dipelihara oleh para sahabat Rasul. Sahabat Rasul itu ya orang-orang yang hidup pada zaman Rasulullah. Nah, mereka yang menghafal Al-Quran, dan menjaga surah-surah daripada Al-Quran itu dinamakan Al-Qurra. Nah, diingat-ingat itu di garis bawah itu di halaman 7, silahkan dibuka ya. Al-Quran, Quran menghafal dan memelihara surat-surat dan ayat-ayatnya. Dalam kelompok itu terdapat, coba dilihat ya, itu di alinea yang A ya, di alinea. Dalam kelompok itu terdapat beberapa sahabat yang tekun membaca Al-Quran, menghafal dan memelihara surat-surat dan ayat-ayatnya. Nah, mereka inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan Al-Qurra. Jadi diingat intinya pada zaman Rasulullah itu Al-Quran masih dicatat, ditulis di papan-papan kulit domba atau lulang ya, pelepah kurma, dan dihafal. Dan mereka yang menghafal dan menjaganya itu dinamakan Al-Qurra. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang kita lanjut ke yang B, Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Ali bin Abi Thalib ya diam di rumah Rasul untuk menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf. Mulai ini Ali bin Abi Thalib mulai menghimpun atau mengumpulkan menurut urutan turunnya. Nah, dan belum 6 bulan sejak wafatnya Rasulullah ya, dia Ali bin Abi Thalib itu telah merampungkan penghimpunan atau pengumpulan Al-Quran dan kemudian mengusungnya, membawanya ke atas punggung unta. Nah, 1 tahun sesudah Rasulullah wafat, pecah perang Yamamah ya, ini perang Yamamah yang merenggut korban 70 orang Qurra. Jadi 70 orang Qurra itu ketika perang Yamamah itu gugur atau meninggal dunia di medan perang. Nah, tadi apa Qurra? Ya, diingat-ingat Qurra adalah mereka yang menghafal dan menjaga surat-surat Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran, mereka yang paling Qurra. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib itu khawatir setelah perang kan banyak ini yang menghafal Al-Quran, yang menjaga Al-Quran ya, surat-surat Al-Quran yang mereka hafal itu karena mereka meninggal kan udah otomatis berarti hilang 70 penghafal Al-Quran atau Qurra ya. Di sini disebutnya Qurra ya. Nah, pada waktu itu Khalifah berpikir bagaimana ya untuk menghimpun surah-surah dan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf ya. Jadi untuk mengantisipasi siapa tahu nanti suatu saat terjadi perang lagi, kalau tidak dibukukan, tidak dihimpun, nah, takut nanti Al-Quran siapa yang meneruskan, siapa yang menjaganya, karena para qurra, para penghafal Al-Quran itu meninggal dunia di medan perang. Akhirnya apa? Dibukukan. Nah, Khalifah memerintahkan kepada sekelompok qurra atau penghafal Al-Quran, sahabat di bawah pimpinan Zaid bin Tsabit. Jadi Ali bin Abi Thalib ya, Khalifah itu memerintahkan kepada Zaid bin Tsabit untuk menghimpun Al-Quran, untuk membukukan Al-Quran. Al-Quran mereka himpun dari papan-papan, pelepah-pelepah kurma, pokoknya semua tulisan-tulisan Al-Quran baik yang ada di pelepah kurma, di papan-papan, di kulit domba atau lulang, itu semuanya dikumpulkan jadi satu. Setelah dikumpul kemudian baru disalin, ditulis menjadi satu buku. Nah, anak-anak bisa sambil dilihat ya halaman 7 ya. Halaman 7.
eh kuit-kuit domba semuanya dikumpulkan oleh para penulis wahyu dan tulis-tulisan yang ada pada sahabat-sahabat yang lain. Setelah menyelesaikan penghimpunan itu, mereka menyalin beberapa naskah dan dibagikan ke beberapa negeri Islam. Jadi setelah disalin, ditulis, kemudian dibagikan. Sesudah Khalifah ketiga mengetahui bahwa Al-Quran terancam perubahan dan penggantiannya, berarti di sini terancam itu maksudnya takut ya, terancam, terindikasi bahwa nanti Al-Quran bisa dirubah isinya. Nah itu maka apa namanya, Ali bin Abi Thalib ya, dia memerintahkan untuk mengambil mushaf yang disimpan oleh Hafsah, yakni naskah pertama, dan memerintahkan kepada 5 orang sahabat yang diantaranya salah satunya itu Zaid bin Thabit untuk menyalin mushaf tersebut. Jadi diperbanyak ya, mushaf itu diperbanyak. Dulunya mungkin hanya satu di sini ya. Kemudian Khalifah ketiga juga memerintahkan agar semua naskah yang terdapat di negeri-negeri Islam dikumpulkan dan dikirimkan ke Madinah, kemudian dibakar. Jadi ditarik dulu semuanya, dicek keasliannya, yang dikompakkan, diserempakkan. Nah, ditulis lagi menjadi 5 mushaf. Kemudian disalin ya menjadi 5 mushaf, 5 buku, 5 Al-Quran ya. Satu naskah ditinggal di Madinah. Di sini dibuka lagi halaman 8. Silakan anak-anak buka halaman 8. Di Madinah. Kemudian 4 yang lainnya dibagi-bagikan di Mekah. Di antaranya di Suriah, Kufah, dan Basrah, masing-masing 1 buah. Ada yang mengatakan bahwa selain 5 naskah ini, ada 1 naskah yang dikirimkan ke Yaman dan 1 lagi ke Bahrain. Naskah inilah yang dikenal dengan sebutan Mushaf Imam. Nah, Mushaf Imam. Jadi itu sedikit penjelasan tentang sejarah pembukuan Al-Quran. Jadi Al-Quran pada masa Rasulullah, Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya ya, buka halaman 8, diperhatikan halaman 8 ya. Itu ada isi pokok kandungan daripada Al-Quran. Jadi apa sih Al-Quran itu kandungannya, isi pokok ajarannya yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama itu akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga muamalah, yang keempat akhlakul karimah, yang kelima tarikh atau sejarah, dan yang keenam syariat. Apa itu akidah? Akidah yaitu mengajarkan tentang kepercayaan kepada Allah atau ketauhidan, mengesahkan Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah. Pokoknya kita mempelajari tentang keimanan, keyakinan, itulah yang namanya akidah. Semua ciptaan Allah. Rukun iman itu ada 6 ya. Untuk minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, itu tentang akidah. Yang kedua tentang ibadah. Ibadah yakni mengajarkan cara-cara bagaimana kita beribadah kepada Allah. Cara-caranya bagaimana kita menyembah kepada Allah. Cara-caranya bagaimana kita mengabdi kepada Allah. Yang ketiga yaitu muamalah. Muamalah itu apa? Muamalah itu adalah hubungan antara sesama makhluk atau sesama manusia, baik dalam keluarga, tetangga, masyarakat, ataupun dalam lingkungan luas. Berhubungan di sini maksudnya kita dengan teman kita bagaimana, dengan teman kita sekelas itu bagaimana, dengan tetangga kita bagaimana, kepada orang tua kita bagaimana. Itulah namanya muamalah ya. Sesama manusia itu dipelajari di dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat yaitu isi kandungannya tentang akhlakul karimah. Akhlak itu apa? Budi pekerti. Karimah itu apa? Karim, yang mulia. Jadi budi pekerti yang mulia baik dengan anggota keluarga, masyarakat secara luas. Itu ada yang namanya akhlakul karimah. Kemudian yang kelima itu mempelajari tentang tarikh. Tarikh itu tentang sejarah masa lampau, sejarah terdahulu, mulai dari sejak
zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nah, itu ada sejarahnya di dalam Al-Qur'an ya. Kemudian yang keenam tentang syariat, yakni mengajarkan tentang peraturan perundang-undangan secara menyeluruh yang berkaitan dengan ibadah, akidah dan muamalah. Mungkin untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami sambil dibaca-baca sendiri ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan berkah manfaat. Pak Siddiq akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.